Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Bagaimana Islam umumnya dan Al-Quran pada khususnya memandang peristiwa kekerasan dalam kehidupan rumah tangga, khususnya kekerasan terhadap kaum perempuan. Tentu ini satu tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Maka kalau ada orang yang mengatasnamakan agama, lebih tepatnya mungkin mengatasnamakan tafsir agama ya, untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan, itu sebuah bentuk kezaliman yang besar. Memang ada satu ayat yang sering disalahpahami, yaitu kita lihat misalnya di surah An-Nisa ayat 34 bagian akhir. Di mana dalam ayat itu sering kemudian disalahpahami sebagai apa? Sebagai legitimasi seorang suami boleh melakukan kekerasan terhadap istri yang nusyuz. Tapi ini tentu saja sesuatu yang bukan pemahaman atau tafsir yang dibenarkan. Nah, maka justru sebaliknya Al-Quran begitu kuat mendorong agar seorang lelaki, apapun posisinya, apakah dia seorang ayah, apakah dia seorang suami, harus menghormati perempuan, terlebih kalau itu adalah ibunya, ya, terlebih kalau itu adalah saudara perempuannya. Maka karena kaum perempuan ini dalam konteks agama diposisikan sebagai orang atau pihak yang memang al-mustad'afin, yaitu apa? Lemah untuk dilindungi. Itulah mengapa kalau ada kewajiban berjihad misalnya, perempuan tidak dimasukkan, meskipun boleh ikut, dan seterusnya. Sehingga dalam konteks ini kita ingin menggarisbawahi sungguh sebuah sikap dan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan kalau sampai terjadi sikap kekerasan terhadap kaum perempuan. Nah, bagaimana seharusnya? Yang seharusnya justru adalah memuliakannya. Kenapa? Karena kaum perempuan itu memiliki sifat-sifat yang kalau kita kaitkan dengan Asmaul Husna misalnya. Allah memiliki Asmaul Husna, 99 nama yang indah. Itu 80% nama Allah itu adalah sifatnya feminim, diwakili oleh kaum perempuan. Maka tidak salah kalau ada orang berkata bahwa perempuan adalah wakil Tuhan di muka bumi ini. Karena sifat-sifat yang dimiliki Allah, yang digambarkan Allah di Al-Quran, yang terangkum dalam Asmaul Husna tadi, itu lebih menonjol adalah sifat-sifat yang feminim. Ada sifat yang maskulin, tapi tidak banyak. Nah, maka menjadi kewajiban dan keharusan kita untuk selalu berusaha menghormati kaum perempuan, terlebih kalau itu adalah orang-orang yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita. Misalnya kepada ibu kita, dan itulah yang ditempuh Rasulullah. Ketika ada seorang yang kemudian ingin, maaf ya, berzina, dia minta menginformasikan ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya nggak kuat, saya berzina gitu. Maka Nabi katakan, kalau ada orang yang menzinai ibumu, gimana? Atau menzinai istrimu, gimana? Anak perempuanmu gimana? Adik perempuanmu piye? Tidak kayak gitu kan? Semuanya akhirnya dijawab tidak mungkin demikian ke orang lain. Itu ya, sehingga kemudian Nabi mengajak berpikir untuk sebaiknya kita semuanya yang ditakdirkan sebagai kaum lelaki ini tetaplah berusaha untuk terus menghormati kaum perempuan dan menghindari sikap kekerasan, baik yang verbal secara fisik termasuk juga yang kemudian secara psikologis. Karena mungkin ada orang yang merasa tidak berbuat keras terhadap perempuan, termasuk terhadap istri atau keluarganya, tapi secara psikologisnya juga tidaklah kalah buruknya itu, harus dihindari semuanya. Yang terbaik adalah berusaha menghormati sesuai dengan kemampuannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.